Oke, halo semangat pagi para pejuang impian seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya dan hari ini saya dengan Bu Heni Purnawati. Ya, Bu Heni. Ya, Bu Heni ini sosok yang sangat menginspirasi sekali di Indonesia. Kenapa? Karena beliau hari ini ibu rumah tangga, punya anak tiga ya, anak tiga dan tapi bisa bangun bisnisnya dengan begitu besar, begitu luar biasa dan tanpa mengembangkan anak-anaknya. Betul ya, Bu Heni ya. Oke Bu, seperti biasa saya akan nanya. Kalau saya nanya ke Bu Heni nih, siapa sih Heni Purnawati 10 tahun yang lalu? Dia ngapain? Dia siapa? Gimana 10 tahun lalu? 10 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa ya, kalau tanya siapa bukan siapa-siapa. 10 tahun yang lalu tuh karyawan, masih kerja, terus anaknya waktu itu masih 2. Jadi menjalani hidup itu rutinitas aja, setiap hari 8 to 5, setiap hari berangkat ke kantor, Senin sampai Jumat sih ya, pulang malam, ya begitulah layaknya orang-orang biasa. Jadi biasa aja gitu ya. Ya. Kalau 10 tahun lalu seperti apa? Ya biasa aja. Iya, betul. Nggak, biasa aja gitu. Nggak ada gimana-gimana Nggak ya. nggak ada. Oke. Pertanyaan kedua, apa kejadian-kejadian yang membuat seorang Bu Heni Purnawati itu seperti hari ini? Karena kan gini, orang bilang gini, orang itu bisa berubah hidupnya kalau dia mengalami suatu kejadian yang namanya titik balik, turning point. Nah, dan biasanya di setiap orang sukses itu ada turning point-nya. Nah, kalau Bu Heni, apa turning point-nya di hidup ini yang membuat Bu Heni itu ya ada hari ini gitu. Paham ya pertanyaannya? Gimana Bu Heni? Apa turning point-nya? Titik balik Ya, titik balik. yang membuat Bu Heni itu seperti hari ini. Bisa berjuang, bisa fight, ya kan? Nah, apa? banyak kejadian-kejadian yang pastinya nggak menyenangkan ya, kejadian-kejadian yang pas kejadian waktu itu tuh nggak enak gitu yang kita alami, banyak lah. Intinya adalah saya ngerasa bahwa kalau kita susah, kalau kita nggak punya, itu kita nggak enak deh gitu, kita diremehin orang, kita nggak bisa hidup nyaman, nggak bisa ngasih yang terbaik buat orang-orang yang kita sayang. Banyak lah, jadi banyak hal yang membuat, kalau ditanya yang mana, rasanya banyak banget. Coba satu yang paling membekas di hatinya dan pikirannya Bu Heni. Yang paling ini nih titik balik nih apa? Waktu itu saya masih punya anak 2 kalau nggak salah loh ya. Anak saya masih 2. Terus pernah suatu waktu tuh saya ke kondangan ya. Jadi pergi ke pesta yang nikah kebetulan saudaranya bosnya suami. Oke, terus? Saudara bosnya suami nikah, terus saya diundang. Terus saya di perjalanan waktu itu kendaraan yang kami punya tuh satu-satunya tuh cuma sepeda motor. Oh, belum punya mobil? Belum punya mobil ya. Jadi saya tuh sama suami naik motor, di tengah jalan tuh hujan gitu. Hujan lumayan lah. Jadi kami tuh udah setengah basah gitu, bajunya udah kebasahan. Terus kata suami, kita mampir yuk ke tempat saudara. Ini saya cerita bukan untuk bermaksud mungkin kejadian ini justru yang berbekas gitu loh buat saya pribadi loh ya. Jadi buat pengalaman berharga sih buat saya malah gitu. Saya justru bersyukur ada kejadian itu gitu loh. Jadi kejadian itu adalah kita lagi kebasahan, kehujanan, kita mampir ke saudara, kita berharap dipinjemin mobil kan, dipinjemin kendaraan untuk kita lanjutin perjalanan. Masih jauh, kondangannya daerah Sudirman. Tinggalnya di Poris. Oh, Tangerang Poris ya. Sebelah Paris Pak. Kalau nggak tahu Poris ya. Oke. Jauh banget tuh ya. Jauh untuk ke Sudirman itu kan masih jauh gitu. Terus? Jadi singkat cerita, yang terjadi adalah kami nggak berhasil untuk mendapatkan pinjaman mobil. Nggak dikasih. Padahal saya lihat sih dengan mata kepala saya sendiri di parkiran itu ada mobil tuh 2 gitu loh. Ya di tempat parkir, tapi saya nggak tahu mau jawab alasannya tuh mau dipakai atau apapun itulah jawabannya saya nggak tahu. Intinya adalah kami nggak berhasil dapat pinjaman mobil. Terus kami singkat cerita nggak jadi pergi, kita pulang tuh masih hujannya makin kenceng, basah kuyup. Jadi di jalan itu air hujan bercampur dengan air mata ya. Ini bukan dramatisir loh ini. Jadi nangis,
Suami nggak tahu sih, sampai hari ini pun saya nggak pernah cerita gitu. Berarti ini tahu nih sekarang yang Tahu. nonton ya. Kayaknya sih mudah-mudahan nggak nonton ya. Jadi Oke, jadi waktu itu nangis. nangis. Terus saya tuh mikir, kita kan nggak punya mobil kan gitu loh. Oh, kita untuk apa namanya, kendaraan ini baru satu kejadian loh ya, bukan cuma masalah kendaraannya sih gitu loh, tapi itu yang membuat saya tuh jadi punya mental, jadi punya pemikiran bahwa saya tuh nggak boleh punya ekspektasi banyak, nggak boleh berharap banyak sama orang. Tidak boleh bergantung sama orang. Ya, jangan karena gini loh, karena saya susah terus saya berharap bahwa orang lain yang tidak susah itu membantu saya gitu. Itu jadi bener-bener saya delete gitu loh. Ekspektasi seperti itu bener-bener saya delete gitu loh, bahwa saya tuh ternyata saya harus berdiri di kaki saya sendiri gitu loh. Saya nggak boleh lagi ngandelin orang atau berharap bahwa orang lain mau bantu saya gitu. Kenapa kalau saya berharap, akhirnya kan saya kecewa, akhirnya saya sedih, akhirnya saya nangis kan gitu loh. Nah, saya nggak mau lagi kecewa lagi, dan itu juga membentuk mental sih, salah satu dari sekian banyak ya, salah satu dari sekian banyak lah gitu loh, yang membuat nggak enak sih nggak punya uang gitu. Tapi ini bukan soal menyalahkan saudara itu, bukan ya, tapi intinya adalah kita nggak tahu niatnya waktu itu baik atau buruk ya kan. Tapi yang pasti adalah Bu Henny ini merasa jadi setelah kejadian itu bahwa kita nggak bisa rely on other people, kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Ya, malah justru kalau ada, mesti berusaha sendiri gitu kan. Kalau ada hari ini salah satu orang yang saya pengen dulu mengucapkan terima kasih adalah orang-orang yang dulu memperlakukan saya seperti itu, malah thank you banget gitu ya kalau saya diperlakukan. Nggak ada hari ini. Ya, kalau saya diperlakukan, saya susah dibantu, kalau saya butuh, saya dikasih pertolongan. Mungkin nggak ada Henny pernah hari ini. Nggak terbentuk mental apa namanya tough, nggak benar-benar jadi manja, jadi nyender sama orang yang kita berasa bahwa dia bisa bantu kita gitu kan, nggak keluar lah gitu loh. Potensinya malah nggak keluar. Jadi memang betul ya Bu Henny ya, bahwa setiap orang hebat itu punya kisah yang titik balik diri dia. Dan memang sesuatu yang luar biasa tidak lahir di zona nyaman. Ya, setuju Ya. Oke, pertanyaan ketiga Bu Henny. Siapa sosok yang menginspirasi Bu Henny sampai hari ini sehingga membuat Bu Henny itu jadi sosok wanita yang luar biasa, yang ibu rumah tangga, punya anak-anaknya juga pintar-pintar. Saya lihat juara, yang nomor 1 juara kelas ya. Jago Mandarinnya, jago main piano, cantik, anak terakhirnya juga baik semua. Saya sih lihat seperti itu ya kan. Dan tetap bisnis juga lancar, tetap semua yang bisa dilakukan ya aman aja gitu, lancar. Nah, kira-kira siapa sih Bu Henny sosok yang diidolakan? Banyak ya, salah satunya orang yang mewawancara saya ini ya, upline saya Bapak DBM. Ya, upline saya lah yang pasti ya, role model saya, karena saya melihat perjuangannya langsung. Kenapa Bapak? Karena kita sama-sama, sorry nih Pak, sama-sama kere dulunya ya, sama-sama susah. Jadi salah satunya Bapak. Kalau yang lain sama Bu Susi yang sekarang hari ini adalah mantan menteri. Saya tuh mengidolakan sosok beliau yang gini loh, yang apa adanya, yang berprestasi, yang berani. Jadi perempuan itu berani gitu loh, dan perempuan itu mandiri, kuat, yang nggak manja, yang nggak sok kecakepan gitu ya. Itu bukan, saya termasuk kayak yang bodo amat gitu loh dengan ini, itu pokoknya ini banget deh gitu. Saya idola banget, berani sih, intinya adalah perempuan yang berani untuk speak up, berani untuk melawan hal berbeda Bu Susi itu ya. Dan dia nggak peduli ya, yang penting melawan hal benar gitu, menurut dia benar dia lakukan gitu ya, nggak yang punya prinsip bahwa nggak semua orang harus suka sama kita gitu. Saya belajar dari beliau sih itu, nggak semua orang tuh harus suka sama kita, tapi it's okay kalau menurut saya benar, saya lakukan. Itu yang saya pelajari, bukan saya pelajari, saya idolakan ya gitu. Sampai saya tuh punya salah satu impian saya, saya pengen bisa foto sama Bu Susi. Siapa tahu Bu Susi nonton. Bu Susi kan trendingnya kan baru beberapa tahun ini kan. Iya, pas dia jadi menteri. Begitu beliau nongol, saya merasa gila nih menteri gue banget gitu ya. Bisa ini banget gitu loh, apa adanya, dan tinggal kapal. Perempuan tuh harus berani sih, intinya yang saya pelajari adalah kita harus berani, yang bisa ditangkap dari sosok Bu Susi. Oke. Keempat Bu Henny, ketika berproses di bisnis HWI, ya,
Nah, berarti 8 tahun ya Bu Heni ya jalannya? Ya, hampir. 8 tahun, hampir 8 tahun ya. Ketika berproses kan pasti ada tuh dukanya. Karena ini banyak pertanyaan Bu Heni ke saya juga. Pak David cerita sukanya aja, happy-happynya aja ya kan, tapi nggak pernah cerita dukanya apa. Nah, kalau saya nanya Bu Heni hari ini, apa sih duka yang ketika berproses? Mungkin kalau misalnya kebanyakan 3 terbaik, kalau misalnya itu 1 aja terserah. Tapi kalau banyak 3 aja. Apa Bu Heni? Duka yang ketika berproses itu apa yang mungkin ini loh gitu. Kalau yang tadi banyak ya Pak jawabannya, kalau banyak. banyak. Kalau sekarang saya nggak ada kayaknya ya. Nggak ada dukanya? Bukan nggak ada dukanya sih ya. Maksudnya apa ya kalau diingat-ingat saking udah enaknya kali ya. Maksudnya susah-susahnya dulu waktu ngerjain bisnis ini tuh Nggak terasa. Nggak sepadan gitu loh. Kalau saya boleh bilang sih nggak sepadan dengan apa yang kita dapat sekarang. Jadi kisah-kisahnya, kisah susahnya tuh sudah terdelete secara otomatis, kan Pak? Oke. Intinya jadi ya ketika, ya saya ngerti sih maksudnya sih. Artinya adalah ketika kita bandingkan proses sama hasil, ya kita pilih hasil. Artinya adalah itu nggak berasa. Nggak ada apa-apanya lah. Gitu Saya pernah loh. post di Instagram saya bilang gini, kalau saya harus mengulangi ini semua dari Ya. nol dan proses 10 kali lebih susah, mau nggak ulang lagi? Mau nggak? Mau. Ya. Ya dibilang duka jadi bingung kan mau duka apa kan? Bingung yang mana ya? Sudah terobati semua dengan Udah bahkan terjalan. lebih-lebih semua ya. Oke, kelima, tips suksesnya seorang Heni Purnawati apa? Kita harus punya ilmu yang pasti. Ilmu, oke. Ilmu, knowledge ya, bicara knowledge kalau ilmu. Terus harus punya skill juga. Ya jadi intinya kita mau belajar. Kalau sukses buat saya pribadi adalah selalu tambahkan ilmu tahu diri. Kita tahu dulu kita seperti siapa. Kita dulu tuh siapa. Jangan pernah lupa gitu loh dulu. Lu tuh siapa gitu loh. Lu dulu susahnya seperti apa. Lu dulu kepengen sukses kan gitu loh. Selalu ingat itu bahwa lu berasal dari mana gitu loh. Saya selalu ingat bahwa dulunya saya pernah ngalamin ya diremehkan gitu ya. Hidup yang nggak enak lah pokoknya seperti itu. Jadi saya tahu bahwa ketika saya harus ngalamin proses yang sebenarnya tidak mudah. Nah, dan juga saya nggak bilang ini mudah ya, maksudnya tadi kita bilang ini pantas, tapi saya nggak bilang ini mudah. Ya, paham. Ketika kita lewatin itu, kita ya nggak jadi manja gitu loh, kebanyakan kompromi atau kebanyakan alasan. Yang membuat kita bisa on the track adalah kita ingat apa tujuan kita mulai gitu loh. Dan saya selalu ingat diri saya dulu tuh siapa. Itu yang membuat saya tuh nggak berani untuk belagu gitu. Jadi kuncinya adalah tahu diri. Itu maksudnya kalau kita ya selain tahu diri, belajar, action, punya tujuan, punya impian, tapi semua itu dikemas dengan satu sikap tahu diri. Bu Heni berikutnya, kan Bu Heni hari ini sudah mencapai prestasi yang bagi banyak orang luar biasa, betul ya? Mencapai bagi banyak orang luar biasa. Oke, apa berikutnya setelah ini? Apa mau apa lagi sih? Rumah udah punya, mobil banyak, Harley banyak. Jalan-jalan gak usah ngomong, anak udah pada gede, cantik-cantik, ganteng-ganteng, suami baik. Puji Tuhan. Apa sih berikutnya, mau apa lagi abis ini gitu? Apa Bu Heni? Saya mau jawab dulu dengan jawaban yang klise, tapi saya nggak berpedoman pada itu. Sukses is journey, Pak. Bahwa sukses itu perjalanan, bukan tujuan gitu loh. Okay. Kalau kita udah ngerasa nyampe, ya udah sampai kan gitu loh. Selesai gitu loh. Bagi saya bahwa ini tuh journey. Masih banyak yang harus saya capai, masih banyak yang harus saya kerjakan gitu loh. Yang mau saya kejar hari ini Pak, saya dengan tidak munafik, saya kejar uang. Saya masih punya target income sekian gitu ya. Dapat. Pengen. Bukan main. Aduh. Kalau kita sebut angka, yang pasti manusia nggak akan pernah puas, ya kan? Saya masih pengen lah kita kejarin income berapa kali lipat dari sekarang. Itu iya. Tapi ada juga yang pengen saya capai gitu loh, yang pengen saya kejar. Saya kepengen suatu saat itu udah nggak kejar duit lagi gitu ya, tapi bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin lebih lebih punya influence, lebih punya dampak gitu buat banyak orang gitu. Maunya berkontribusi lah ya. Maunya sih ya, kalau saat ini sih nggak munafik, saya bisa apa yang saya lakukan itu saya masih orientasinya masih duit. Nah banyak yang pengen saya lakuin. Salah satunya ya saya kepengen sekolah gitu.
gitu. Karena saya suka belajar ya. Saya pengen Sekolah ada sih. S2 gitu? Iya, pengen melanjutin S2. Itu dulu tuh dari dulu zaman susah itu pengen terucap one day mau S2A. Dan kemarin saya ngobrol sama anak saya, Aurel, kalau kamu kuliah gitu ya kita bareng ya gitu. Oh ya? Iya, sampai anak saya sampai bilang, mama jangan nyontek ya sama aku gitu. Tunggu dulu gitu loh, mama sama kamu pinteran siapa dulu gitu. Jadi apa ya? Kapan kuliahnya? Masih lama. Sekarang baru masuk SMA sih. Pada saat itu saya udah punya banyak waktu ya, dimana udah punya financial freedom gitu ya, sekolah. Bukan saya nggak kejar ijazah gitu loh, bukan kejar itunya, bukan. Kan? Jadi memang ada keinginan untuk itu. Banyak lah Pak yang mau dikejar. Salah satunya adalah pengen lanjutin S2 nanti bareng anak saya. Wih, mantep juga. Bareng satu alameter ya. Terus ada lagi satu, ini boleh ya Pak? Boleh Ya, gitu. Kalau Tuhan izinkan, pengen nulis buku sih. Karena memang salah satu cara untuk kita bisa menjangkau banyak orang ya dengan buku. Pengen, nggak pinter-pinter banget sih, dan kisah hidup saya nggak menarik banget untuk saat ini. Saya tuangkan lewat buku, nggak laku kayaknya, nggak ada penerbit yang mau. Tapi besok kalau misalnya udah punya prestasi yang jauh lebih baik dari hari ini, saya sadar bahwa hari ini saya bukan siapa-siapa. Yang saya mau tuh setelah nanti sudah punya achievement yang menurut saya memang pantas. Memang pantas, saya akan nulis buku, dan buku itu saya pengen 100% royalti penjualannya tuh bukan buat saya. Disumbangkan. Bukan buat saya gitu. Jadi itu bagian dari yang saya lakukan tadi, bahwa saya pengen bermanfaat gitu loh. Saya udah nggak ngejar harta lah harusnya gitu. Nantinya kalau saat ini kan masih bikin ada omset duit PPV poin gitu ya. Next adalah kepengennya adalah ketika saya udah punya prestasi yang lebih pantas untuk dituangkan lewat buku, dan mudah-mudahan laku ya, pada beli lu ya nanti. Ya sama ini kan masih nulisnya status. Dan dulu ya, kalau yang kenal sama saya ya, salah satunya untuk sahabat saya dari kecil itu Bu Resi ya. Kita tuh dulu masih share, waktu masih kecil tuh pernah sharing, lu ceritanya apa sih? Saya cita-cita saya jadi jurnalis Pak. Oh iya. Mudah-mudahan one day kalau sudah punya kualitas. Memang betul sih Bu Heni, bahwa tujuan manusia setelah uang ya kontribusi buat orang gitu. Ya sebenarnya kenapa saya bikin channel YouTube ini, kenapa saya undang Bu Heni datang ke sini, karena saya pengen supaya nonton ini siapapun, HW ataupun bukan, siapa tahu terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan di sini. Karena kita nggak pernah tahu, karena zaman sekarang memang eranya era digital kan. Ya, jadi itulah kenapa alasan saya buat YouTube ya, karena dibilang repot, repot. Bolak-balik cari orang, wawancara, editnya bayar lagi ya kan. Dan juga ini YouTube juga kagak ada duitnya, kagak lah kita ya kan. Tapi memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa tadi bener bermakna bagi hidup orang, langsung ataupun tidak langsung, sedikit banyak. Intinya tuh hidup itu bukan sekedar bernapas gitu loh. Kalau misalnya lu pegang, lu masih punya urat nadi, lu masih napas, terus lu hidup gitu. Jadi kita tuh hidup itu harus berkarya gitu. Bukan cuma lu sekedar bernapas. Jadi ketika bicara berkarya ya never ending story. Iya, betul. Sampai selesai baru kita nggak harus berkarya lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 7. Jika ada orang bilang kerja mulu lu Hen, ya kan? Ngapain sih masih kerja mulu? Nggak ada puasnya amat, hidup gitu-gitu amat. Kan uang nggak ada mati. Nah, kayak gitu-gitulah ya kan. Kira-kira apa yang akan, memang saya tahu bahwa pertanyaan itu tidak perlu kita bahas karena memang itu tidak penting, tapi kalau memang Bu Heni mau nanggepin, Bu Heni mau cerita ya kan, apa sih kenapa kita masih bekerja, kenapa kita kayaknya kok nggak ada puasnya gitu, apakah uang nggak dibawa mati, ngapain, kenapa? Nah coba tangkepin lah mereka yang mau seperti itu. Saya pernah ada yang nanya sih persis sama seperti itu gitu. Ada yang nanya persis begitu. Okay. Uang kan nggak dibawa mati Bu gitu kan. Terus saya jawab dengan selengean gitu ya, dengan sambil bercandaan sih. Yang nyuruh lu bawa mati siapa gitu loh. Emang gak bisa bawa mati? Yang nyuruh bawa siapa gitu, lu serak amat gitu ya. Udah hidup nikmati duit, mati pun mau bawa duit gitu loh. Lu tinggalin lah buat orang-orang yang dibawa, uang gak bisa dibawa, kok uang gak bisa dibawa mati? Exactly, benar, setuju. Yes, pasti dong. Cuman, ini loh teman-teman, yang dengan uang tuh kita bisa berbuat banyak. Ya, kita bisa berbuat banyak hal gitu. Dan saya tuh inget satu kalimat atau satu kata-kata yang saya pegang gitu loh. Sampai saat itu saya pegang gini,
you will never, sorry nih ya bahasa Inggris belepotan, you will never give what you don't have. Lu nggak bakal bisa ngasih apa yang lu nggak punya, sesuatu yang lu nggak punya gitu dong. Ya, yang saya maksud di sini adalah kalau lu nggak punya duit, lu nggak bisa ngasih orang kan gitu loh. Lu nggak bisa membahagiakan orang yang lu sayang, lu nggak bisa sedekah, lu nggak bisa do something buat orang lain kalau lu nggak punya duit gitu loh. Kenapa lu harus punya duit gitu loh? Ya karena supaya lu bisa melakukan banyak hal gitu loh. Jadi prinsipnya adalah kenapa kita harus kaya, supaya kita bisa give gitu loh ya. Kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Dan cita-cita saya nih ya, bukan yang sok gimana, tapi pengennya sih bukan cuman kaya harta gitu ya. Saya selalu tulis ini di setiap, kalau saya bawain acara, bawain seminar, saya selalu tulis goals kita, tujuan kita. Kalau boleh lewat KWI teman-teman, kita jadi orang yang kaya raya, kaya harta, kaya hati, kaya manfaat gitu. Jadi 3, kaya harta, kaya hati, kaya manfaat. Bukan cuma masalah uang sih, uang nggak dibawa mati teman-teman, tapi kita bisa lakukan banyak. Nanti yang kita bawa mati itu adalah amal ibadahnya. Begitu dan kata. salah satu amal ibadah itu dapat dari uang. Iya, jadi Pak. Sebenarnya kenapa belum selesai dan kayaknya serakah, bukan serakah, tapi karena memang masih banyak banget yang belum dicapai, dan kalaupun nanti sudah cukup semuanya pun masih buat orang lain, masih yang lain-lain gitu kan. Seperti itu ya. Jadi bahwa kalau orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya apa ya, kalau sekarang bilang begini Bu, ini di training saya bilang begini, kalau Anda bilang jangan kejar uang, jangan kejar harta ya kan, jangan terlalu duniawi, bagi saya apa ya, mohon maaf, mereka nggak pada beramal mungkin. Karena ini jadi cerita nih ya kan. Karena 4 tahun terakhir saya kalau ulang tahun saya di panti asuhan, dan saya panti asuhan beda-beda biasanya ya kan, dan saya telepon panti asuhan itu semuanya minta uang. Jadi nggak ada yang bilang begini, wah Bapak terima kasih loh mau ulang tahun di tempat kita, Bapak datang aja bawa kue, terus nyanyi sama anak-anak kita kenyang. Nggak ada yang begitu. Bahwa beramal pun, buat kebaikan pun memang tidak hanya uang, tapi butuh uang. Ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Heni, pertanyaan terakhir. Oke, jadi kan yang nonton video ini kita nggak tahu siapa. Artinya bisa jadi ada yang baru memulai, ada yang mungkin sudah mulai, ada yang mungkin sudah lumayan. Yang pasti kita nggak tahu siapa yang nonton, dan kira-kira kalau yang nonton ini adalah orang yang baru memulai bisnis ya kan, orang yang baru mulai, orang yang benar-benar baru memulai jadi pejuang impian. Nah, kira-kira apa nasihatnya dari seorang Bu Heni untuk mereka yang baru mau memulai jadi pejuang impian? Ya, satu kata tips mungkin, kata-kata yang mereka jadi pegangan ketika jalankan ini bisnis supaya mereka bisa kuat dan jadi pejuang impian. Dari awal, jadi ini bukan kata-kata mutiara sih ya, menurut saya boleh jadi pegangan adalah dari awal bahwa sadari bahwa sukses kita adalah 100% tanggung jawab kita. Jangan pernah kita itu memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain. Contoh, saya nggak bisa maju, saya nggak bisa naik, saya nggak bisa growing karena upline saya, atau saya belum bisa maju karena tim saya begini begitu. Jadi stop untuk blaming, jangan pernah blaming ya, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah memberikan atau menaruh tanggung jawab akan kesuksesan lu tuh kepada orang. Kalau teman-teman menyadari sedari awal bahwa ini masa depan saya, ini bisnis saya, ini 100% responsibility, tanggung jawab saya. Jadi apapun yang teman-teman hadapi, mudah-mudahan ya, semoga jadi di perjalanan itu teman-teman akan tetap kuat, akan tetap bersedia untuk melewati prosesnya, akan mau untuk jungkil balik istilahnya di proses itu, akan tetap dihadapi gitu ya, akan tetap jalan terus karena tahu ini tanggung jawab saya. Ketika kita sudah tidak menyalahkan orang, kita sedang berjalan menuju sukses itu sendiri. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, mungkin yang kita pikirkan adalah, oh ini mungkin kesalahan di saya, ya, sehingga saya belajar. Evaluasi, ya. Introspeksi diri, konsultasi ya, tanya upline leader, kita belajar lagi, dimana. Betul, evaluasi, belajar lagi. Pokoknya ketika dari awal teman-teman modal dasarnya ya, selain kita punya niat, kita punya impian, apapun itulah,
jangan lupa tanamkan tanggung jawab 100% itu. Mau sukses saya 100% tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab KDBL. Begitu. Oke, luar biasa. Thank you banyak Bu Henny, thank you banyak, dan teman-teman semua mungkin yang nonton video ini dan pengen tahu bisnis HW yang mungkin belum join atau mungkin belum apa, mungkin tertarik dengan profilnya Bu Henny dan mungkin mau join atau bekerja sama dengan Bu Henny langsung, bisa hubungi Bu Henny di mana? WhatsApp, Instagram atau Facebook? WA-nya 08179, boleh nggak sih? Boleh, kasih nomor. Mohon maaf nih sebelumnya, 08179 8-nya 4 kali 75, Instagramnya Henny Wijaya HWI. Oke, jadi kalau yang memang pengen bergabung, mungkin tertarik dengan sosoknya Bu Henny, kisahnya mirip nih sama saya juga emak anak 3 misalnya gitu kan, dan terinspirasi dari kisah ini, ada bisa hubungi langsung Bu Henny dan bisa langsung japri beliau di nomor tadi dan Instagramnya. Oke, thank you semuanya.